Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semuanya. Ya Tuhan, tuntut kami untuk belajar mengenali firman dan pesan keselamatan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara-saudara, satu hal yang banyak menjadi pertanyaan orang adalah, apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Bukankah Allah itu berupa roh, kuasa, sementara Yesus Kristus seorang manusia? Bahkan ada orang Kristen yang meragukan akan ketuhanan Yesus. Oleh karena itu, lahirlah bidat atau kepercayaan yang tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Tidak percaya bahwa Yesus itu Yehova, Yahweh atau Tuhan. Lebih-lebih orang-orang yang di luar kehidupan kekristenan sangat meragukan Yesus sebagai Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu esa, tunggal, berdaulat, tidak bisa dipersekutukan dengan apapun juga. Namun, tidak disadari bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Artinya, bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki, bahkan yang di luar akal manusia sekalipun, dengan musisat-musisat dan keajaiban-keajaiban. Tuhan Allah Maha Hadir. Apakah salah kalau Tuhan hadir dalam diri manusia Yesus? Anehnya, kalau ada seseorang dirasuki roh setan lalu berlaku aneh, banyak orang percaya. Tetapi kalau roh Tuhan hadir nyata dalam diri Yesus melalui karya-karya ilahi, melalui mujizat-mujizat pengajarannya malah diragukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes yang dikasihi Yesus dan begitu dekat dengan pribadi Yesus, sehingga dengan jelas Yohanes bisa menceritakan, memberitakan, bersaksi tentang siapa Yesus melalui seluruh Injil Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa firman Allah atau sabda Allah atau kalam Allah telah menjadi manusia secara fisik. Seorang manusia Yesus yang hidup di antara manusia pada zamannya sekitar 2000 tahun lalu. Firman itu, yaitu Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Sedangkan Injil Matius, Injil Lukas menceritakan kelahirannya secara ajaib, yaitu oleh kuasa Allah yang meniupkan rohnya kepada gadis Maria, tunangan Yusuf. Dalam Injil Matius, malaikat yang menemui Yusuf dalam mimpi, yaitu tunangan Maria, berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1 ayat 21. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya? Hanya Allah. Dan itu ada di dalam kuasa Yesus Kristus.
Yesus dilahirkan dengan cara ajaib melalui Roh Kudus dan akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Sementara Injil Lukas menulis percakapan malaikat dengan Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Yesus yang dilahirkan melalui Maria disebut kudus, suci oleh karena Roh Kudus dan kuasa Allah, sehingga disebut Anak Allah. Ya, Allah dan Yesus itu satu, maka sangat layak Yesus disebut Tuhan. Sedangkan Injil Markus tidak menceritakan kelahiran Yesus, tetapi mengisahkan setelah dewasa saat akan memulai pelayanannya, yaitu saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan suara Allah terdengar dari langit menegaskan jati diri Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 11. Suara Allah itu disertai Roh Allah seperti burung-burung merpati yang putih bersih yang turun ke atas Yesus. Ini menegaskan keilahian Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keempat Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, empat kesaksian jelas bersaksi dan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dipenuhi Roh Allah, diberi kuasa Allah, dan disebut Anak Allah, tanpa mengurangi sedikitpun keesaan Allah. Allah tetap Esa Tunggal. Melalui berbagai kuasanya, Yesus melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan yang sakit, membuka mata orang buta, memulihkan yang lumpuh, bahkan berkuasa menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari meninggal, seperti dilakukan kepada Lazarus. Kata Yesus ketika hendak membangkitkan Lazarus, Aku tahu bahwa Engkau, yaitu Allah, selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 ayat 42. Yesus di tengah-tengah orang yang mengerumuninya di kuburan Lazarus menyatakan bahwa Allah selalu mendengarkan Yesus dan mengabulkannya, karena Yesus adalah Anak Allah, dan melalui kuasanya Yesus membangkitkan Lazarus sebagai bukti bahwa kuasa Allah menyertainya, bahwa Yesus ilahi dan diberi kuasa ilahi. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, percayalah padaku bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ada banyak nabi yang menyampaikan kebenaran Allah dan ajakan pertobatan, namun tidak bisa menjamin keselamatan, tidak bisa menjadi jalan kepada hidup kekal di surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan, dan tidak ada seorang pun di luar Yesus
yang bisa menjamin keselamatan sampai kepada Allah Sang Bapa selain Yesus Kristus sendiri. Hanya dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta berupaya terus menjalani apa yang diajarkan, maka orang akan diselamatkan. Yesus berkata sebelum naik ke surga setelah kebangkitannya dari kematian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Melalui kuasa Allah dalam diri Yesus sebagai Tuhan, Yesus Kristus menyertai umatnya selama di bumi dalam segala pergumulannya menghadapi pengaruh duniawi. Tetapi juga Yesus menerima dan menyertai umatnya di surga. Inilah janji Yesus, janji Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Sungguh sangat luar biasa indahnya di rumah Allah Sang Bapa di surga sudah disediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sendiri akan menjemput umatnya pada akhir zaman untuk dibawa ke surga. Kata Yesus, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, yaitu surga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Pernyataan Yesus, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah Tuhan dan punya kuasa menyelamatkan, mengampuni dosa-dosa manusia yang mau datang kepadanya. Puji nama Tuhan. Amin.